Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran sebelumnya. Nah, ingat, sebelum belajar anak-anak berdoa terlebih dahulu agar anak-anak tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan ke pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, sebelumnya pada pembelajaran 1 kita sudah mempelajari mengenai menghasilkan listrik. Bagaimana cara menghasilkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran 3, yaitu bagaimana cara menyebarkan listrik hingga sampai ke rumah. Nah, untuk itu silakan simak videonya sebagai berikut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran yang dibagikan melalui grup WhatsApp, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Yang ketiga, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Nah, anak-anak, bagaimanakah listrik itu bisa sampai ke rumah kalian? Coba perhatikan gambar pada video ini. Nah, pada gambar terlihat proses listrik itu bisa sampai ke rumah kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membaca bersama-sama teks eksplanasi berikut. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan aliran angin atau PLTA, dan lain sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau substed, yang menyalurkan listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui substed yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, dari teks eksplanasi di atas, coba anak-anak tuliskan topik masalah pada teks tersebut yang terdapat pada paragraf 1. Kemudian, deret penjelas pada teks yang terdapat pada paragraf 2. Kemudian, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi kalian yang terdapat di paragraf 3. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Anak-anak sudah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya.
Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Penemunya adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah seorang penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan juga fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka saat sejak itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Nah, anak-anak, coba diskusikan bersama orang tuamu mengenai cara menghemat listrik. Kemudian tuliskan hasilnya pada buku catatan kalian. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, kita sudah mempelajari bagaimana listrik itu sampai ke rumah anak-anak. Nah, yang pertama, listrik dihasilkan dari energi listrik yang bersumber dari bumi, misalnya dengan menggunakan tenaga air atau panas bumi maupun tenaga angin. Nah, setelah itu, setelah energi listrik dihasilkan, energinya dinaikkan oleh transformator penaik tegangan, kemudian disalurkan ke substate atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, kemudian disalurkan ke transformator penurun tegangan. Tegangannya diturunkan kembali hingga menjadi 220 volt, dan tegangan ini merupakan tegangan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, listrik inilah yang kalian dapat gunakan sampai saat ini. Nah, penemu sistem transmisi ini adalah Nikola Tesla. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, anak-anak, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri masing-masing dengan doa. Sekian ya Bapak, tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi.